Halo, perkenalkan nama saya Yakub Surluri dengan NIM 2114201052. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang juvenile diabetes. Dan di sini saya akan menjelaskan definisi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, penata laksana medis, dan diagnosa keperawatan. Di sini saya ada mengambil diagnosa keperawatan. Ada 3. Yang pertama, defisit nutrisi, yang kedua nyeri akut, dan yang ketiga hipovolemia. Dan jangan lupa tonton video berikutnya. Pengertian juvenile. Nah, diabetes merupakan kondisi kadar gula darah tubuh yang lebih tinggi dari seharusnya akibat kekurangan insulin. Diabetes juvenile atau diabetes juga disebut juga diabetes mellitus tipe 1 merupakan diabetes mellitus yang terjadi pada anak-anak akibat pankreas, organ dalam tubuh yang menghasilkan insulin, tidak menghasilkan insulin sebagaimana mestinya. Insulin sangat penting karena merupakan hormon yang mengatur jumlah gula atau glukosa dalam darah dan membantu transfer glukosa ke sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi. Jika tubuh tidak mampu memproduksi insulin, glukosa tetap berada dalam darah. Akibat gula diderita oleh orang berusia di bawah 30 tahun dan merupakan jenis diabetes masa kanak-kanakan yang paling umum. Nah, di sini ada etiologi. Dokter dan para ahli belum mengetahui secara pasti penyebab diabetes tipe 1. Namun yang pasti penyebab utama diabetes tipe 1 adalah faktor genetik atau keturunan. Risiko perkembangan diabetes tipe 1 akan diwariskan melalui faktor genetik. Nah, di sini ada 3 faktor. Yang pertama faktor genetik, faktor-faktor imunologi, dan faktor lingkungan. Nah, sekarang masuk pada patofisiologi. Di sini ada 3 periode. Yang pertama pradiabetes, periode manifestasi klinis, periode honeymoon. Yang pertama periode pradiabetes. Periode ini gejala-gejala klinis diabetes belum nampak karena baru ada pada periode ini. Gejala-gejala klinis diabetes belum nampak karena baru ada proses destruksi sel-sel pankreas. Predisposisi genetik tertentu memungkinkan terjadinya proses destruksi ini. Yang kedua, periode manifestasi klinis. Pada periode ini gejala klinis diabetes mellitus mulai muncul. Pada periode ini sudah terjadi sekitar 90% kerusakan sel pankreas. Karena sekresi insulin sangat kurang, maka kadar gula darah akan tinggi atau meningkat. Kadar gula darah yang melebihi 180 mg per desiliter akan menyebabkan diuresis osmotik. Sedangkan periode yang terakhir, periode honeymoon. Periode ini disebut juga fase resmi, parsial, atau sementara. Pada periode ini sisa-sisa sel pankreas akan bekerja optimal sehingga akan diproduksi insulin dari dalam tubuh sendiri. Yang berikut manifestasi klinis. Manifestasi klinis diabetes mellitus dibagi atas beberapa bagian, yaitu poliuria, sering buang air kecil, polidipsia, haus berlebihan, polifagia, lapar berlebihan, penurunan berat badan, pandangan kabur berulang, pruritus, infeksi kulit, dan vagingitis kulit atau luka yang lambat sembuh atau infeksi berulang. Dan yang berikut ketonuria, lemah, letih dan pusing, dan yang terakhir sering asimptomatik. Nah, di sini masuk pada intervensi keperawatan. Di sini saya mengambil 3 diagnosa. Diagnosa pertama yaitu defisit nutrisi. Nah, defisit nutrisi berhubungan dengan asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Nah, penyebab adalah yang pertama ketidakmampuan menelan makanan, yang kedua ketidakmampuan mencerna makanan, yang ketiga ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien, dan yang keempat meningkatkan kebutuhan metabolisme, dan yang kelima faktor ekonomi, dan yang keenam faktor psikologis. Di sini ada juga gejala dan tanda mayor dan minor. Di sini gejala dan tanda mayor tidak subjektif, data subjektifnya tidak ada, sedangkan objektifnya
Yang pertama, berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Nah, sekarang gejala dan tanda minor. Gejala dan tanda minor, data subjektifnya ada 3, yaitu cepat kenyang setelah makan. Yang kedua, kram atau nyeri abdomen, nafsu makan menurun. Nah, sekarang data objektif. Yang pertama, bising usus hiperaktif. Yang kedua, otot punggulnya lemah. Dan yang ketiga, otot menelan lemah. Dan yang keempat, membran mukosa pucat. Dan yang kelima, sariawan. Keenam, serum albumin turun. Yang ketujuh, rambut rontok berlebihan. Dan yang kedelapan, diare. Sekarang kita masuk pada SLKI. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, ekspektasi membaik. Kriteria hasil, yang pertama, porsi makan yang dihabiskan meningkat, kekuatan otot punggungnya meningkat, kekuatan otot menelan meningkat, serum albumin meningkat, verbalisasi untuk meningkatkan nutrisi meningkat, nyeri abdomen menurun, sariawan menurun, rambut rontok menurun, diare menurun, berat badan membaik, frekuensi makan membaik, sedangkan yang terakhir nafsu makan membaik. Nah, sekarang kita masuk pada psiki manajemen nutrisi. Di sini ada observasi dan terapeutik. Yang pertama, observasi dibagi atas beberapa bagian, yaitu identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi, intoleransi makanan, identifikasi makanan disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, identifikasi perlunya penggunaan selang nasogaster, monitor asupan makanan, monitor berat badan, monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Sedangkan terapeutik ada beberapa bagian, yaitu melakukan oral higiene sebelum makan jika perlu. Dan yang kedua, fasilitas menentukan pedoman diet atau piramida makanan. Dan yang berikut, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Nah, lanjut, berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi, berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein, berikan suplemen makanan jika perlu, hentikan pemberian makanan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi. Nah, sekarang kita masuk pada edukasi. Edukasi ada 2, edukasi yaitu anjurkan posisi duduk jika mampu, anjurkan diet yang diprogramkan. Sedangkan kolaborasi ada 2, yaitu kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, atau misalnya pereda nyeri, antiemetik jika perlu. Dan yang kedua, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Nah, sekarang kita masuk pada diagnosa yang kedua, yaitu nyeri akut. Definisi: pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konsisten. Di sini nyeri akut ekspektasi menurun. Sedangkan menurut SLKI, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam dengan ekspektasi membaik. Kriteria hasil, yang pertama, keluhan nyeri, meringis, sikap protektif, gelisah, kesulitan tidur, menarik diri, berfokus pada diri sendiri. Nah, sekarang psiki, manajemen nyeri, tindakan observasi. Nah, di sini observasi ada beberapa bagian. Yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Dan yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi respons nyeri nonverbal. Dan yang keempat, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Dan yang kelima, non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Sedangkan kolaborasi di sini ada 2 bagian, yaitu kolaborasi pemberian analgesik, edukasi, jelaskan efek terapi dan efek samping obat. Dan yang kedua, kolaborasi pemberian dosis dan jenis, dan analgesik sesuai indikasi. Nah, sekarang kita masuk pada diagnosa yang ketiga, hipovolemia. Hipovolemia definisi: peningkatan volume cairan, ekspektasi membaik,
Di sini ada 5 penyebab. Nah, yang pertama kehilangan cairan aktif, kegagalan mekanisme regulasi, yang ketiga peningkatan permeabilitas kapiler, dan yang keempat kekurangan intake cairan, dan yang kelima evaporasi. Nah, sedangkan lanjut pada SLKI, setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan tingkat pengetahuan meningkat dengan kriteria hasil: kekuatan nadi, turgor kulit, output urin, pengisi vena, ortopnea, dyspnea, paroksimal notrulal dyspnea atau PND, enderma anaraska, endema perifer, berat badan, distensi vena jugularis, suara napas tambahan, kongesti paru, perasaan lemah, keluhan haus, konsentrasi urin, frekuensi nadi, tekanan darah, jugularis venous pressure, kadar HB, kadar HT, center venous pressure, refleks hepatojugular, berat badan, hematomegali, oligaria, intake cairan, status mental. Sedangkan psiki, manajemen hipovolemia, tindakan: observasi, periksa tanda dan gejala hipovolemia, misalnya frekuensi nadi meningkat, nadi terabat lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin yang menurun, hematocerit meningkat, haus, dan lemah. Sedangkan yang kedua monitor intake dan output cairan. Sedangkan terapeutik, hitung kebutuhan cairan, berikan posisi, modifien tren delebun, berikan asupan cairan oral. Sedangkan edukasi anjurkan memperbanyak asupan cairan oral. Dan yang berikut anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak. Sedangkan kolaborasi pemberian cairan 4 isotonis, misalnya CA NaC1RL. Kolaborasi pemberian cairan 4 hipotonis, misalnya glukosa 2,5%, NaC1 0,4%. Sedangkan kolaborasi pemberian cairan whole, misalnya albumin plasenta. Kolaborasi pemberian produk darah. Sekian materi penjelasan yang saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti, dan jangan lupa teman-teman yang kuliah keperawatan menggunakan buku SDKI, SLKI, dan SIKI karena sangat penting untuk memakai dalam menyusun asuhan keperawatan. Sekian video dari saya. Terima kasih.